Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan menceritakan kisah singkat tentang pengusaha sukses dari Indonesia, yaitu Bob Sadino. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alwi Akbar Rafsanjani. Saya berasal dari Lampung dan saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan saya mengambil jurusan Sains dan Teknologi dengan program studi S1 Teknik Sipil. Bob Sadino lahir di Lampung 9 Maret 1933. Di masa hidupnya, dia memiliki gaya yang nyentrik dengan kemeja dan celana pendeknya. Bukan hanya penampilannya yang nyentrik, namun namanya juga itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Bambang Mustari Sadino. Nama Bob berasal dari sebuah akronim, yaitu bukan orang biasa. Dan kemudian nama itu dipakai hingga akhir hayatnya. Bob Sadino merupakan pengusaha sukses di bidang agrobisnis dan supermarket yang berjalan di jaringan kelas atas. Bukan hanya penampilannya, tapi karakternya juga. Bob Sadino ini sangat low profile. Dia tidak mau disebut atau dibilang kalau dia ini orang sukses. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa itu sukses. Karena menurut dia, hidup seperti itu adalah kebebasan. Namun, walaupun seperti itu, Bob Sadino sudah menjadi inspirator bagi banyak orang. Bob Sadino lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan, bahkan bisa dibilang berlebih. Saat umurnya 19 tahun, orang tuanya meninggal dunia dan dia mewarisi semua harta keluarganya. Kenapa? Karena 4 saudara kandungnya sudah dianggap mapan. Kemudian dia menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Di Belanda dia sempat tinggal sekitar 9 tahun dan di sana dia bertemu dengan istrinya, lalu dia menikah. Pada tahun 1967, Bob Sadino dan keluarganya pulang ke Indonesia dengan membawa 2 mobil Mercedes-Benz-nya, dan salah satu mobilnya dia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang. Pada suatu hari, dia keluar dari perusahaannya karena dia ingin bekerja mandiri. Pekerjaan pertamanya adalah menyewakan mobil Mercedes-nya dan dia menjadi sopir di mobil tersebut. Pada suatu hari, dia menyewakan mobilnya dan mengalami kecelakaan dan mengakibatkan rusak parah. Karena dia tidak mampu untuk memperbaiki mobilnya, akhirnya Bob Sadino pun bekerja menjadi tukang batu. Dan itu adalah momen terendah dalam hidupnya. Bahkan dia sempat sampai depresi karena tekanan hidup yang dialaminya. Namun suatu saat teman Bob Sadino menyarankan Bob Sadino untuk memelihara ayam. Dan dari situ Bob Sadino baru sadar kalau perbedaan telur di Indonesia dan Eropa itu sangat berbeda. Dan kemudian dia menuliskan surat kepada temannya yang di Belanda untuk mengirimkan ayam yang bisa bertelur. Padahal Bob Sadino pun tidak tahu ayam apa itu. Bahkan dia tidak tahu cara untuk memelihara ayam. Dan dia pun menuliskan surat kepada temannya yang di Belanda untuk mengirimkan ayam yang bisa bertelur dan majalah tentang cara memelihara ayam. Dan dari situlah kisah Bob Sadino menjadi peternak telur ayam, dan dia menjual telur dagangannya di sekitar komplek rumahannya. Di situ Bob Sadino sangat kesulitan karena perbedaan telur di Indonesia dan di Eropa itu sangat berbeda. Tetapi di komplek
sekitar perumahannya Bob Sadino terdapat beberapa orang Eropa, dan dari situ banyak orang yang tertarik dengan telur dagangan milik Bob Sadino ini. Dan dari situlah awal kesuksesan Bob Sadino menjadi peternak ayam petelur. Dan Bob Sadino pun memiliki beberapa tips yang mungkin berguna. Yang pertama yaitu hilangkan rasa takut. Takut gagal, takut tidak punya modal. Hilangkan itu. Yang kedua, jangan berharap. Karena setiap harapan pasti ada kekecewaan. Maka dari itu, kalau kita mempunyai banyak harapan, kita juga pasti akan banyak merasakan kekecewaannya. Kalau tidak mau kecewa, ya jangan berharap. Yang ketiga, harus mempunyai kemauan. Bukan hanya mau, tapi juga dijalankan dengan tekad dan kemauan yang tinggi. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Kalau kamu merasa kamu paling miskin, pikirkan banyak orang yang lebih miskin dari kamu. Jika kamu merasa kaya, banyak orang yang lebih kaya dari kamu. Jadi di atas langit masih ada langit. Dan itulah alasan bersyukur itu sangat penting. Dan sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.